penyuka sepeda nih yang baru pertama kali menyukai sepeda, mungkin ada tips-tips buat memilih sepeda bang. Gimana nih bang? Silakan. Ini siapa nih bang? Dari siapa nih? Tipsnya yang utama tuh harus sesuai dengan dompet ya. Oh iya, itu udah pasti. Udah pasti. Lihat, pilih dulu kemana arahnya, mau di mainnya ke gunung atau ke mainnya di jalan raya, ya sesuai dengan keinginan lah. Kalau emang apa, coba lihat referensi ya di YouTube kan banyak. Jadi ya sesuaikan dengan dompet tadi. Ya mau sepedanya kalau emang ke road, ya udah pilih ke road dengan sesuai dengan cukup Dengan uang budgetnya cukup. Ya kalau emang ke MTB ya pilih yang sesuai juga, atau mungkin yang lebih ekstrim ya harganya mungkin lebih mahal. Kalau menurut Bang Hendri gimana nih? Ada tips apa nih buat para pemilih pemula ini pemilih sepeda? Sebelum ini kita mulai tadi kita cerita ya kan. Jadi yang pertama harus punya kuota dulu sih. Kuota nih? Nggak mesti kuota. Kalau sekarang kan di sini di Banda Aceh banyak free wifi kalau misalnya itu. Yang pertama kita lihat, kita harus punya referensi dulu lah. Terus habis itu setelah punya referensi itu kan kita lihat banyak sekarang referensi di YouTube gitu kan. Yang pertama kita arahnya itu mau kemana dulu? Yang pertama gitu. Si pemilih sepeda nih. Saya hobinya lebih kemana nih? Lebih condong kemana? Condongnya itu kemana? Ke 3 besar tadi itu. Tapi biasanya kita kan nggak kurang tahu gitu kan, karena namanya juga pemula bang kan. Iya. Kita nih hobi kita apa sih? Sukanya apakah yang ke BMX, ataukah mau ke road, ataukah mau ke MTB? Pada awalnya kan kebanyakan dari pemilih pemula ini kan masih bingung dia itu. Nah itu dia. Pasti setiap kita ini pasti punya kecenderungan. Yakin itu. Pasti punya kecenderungan. Sebelum kita jatuhkan pilihan itu pasti punya kecenderungan. Kecenderungan itu di antara 3 itu. Yang pertama BMX, terus kemudian road sama MTB. Kalau misalkan kita kecenderungan nih misalkan lebih ke arah MTB kayak gitu. Ya udah, kita mulai explore MTB itu seperti apa. Explore-nya seperti apa. Jangan nafsu dulu, yang penting gitu. Kalau misalkan itu, jadilah pemilih yang cerdas. Misalkan dengan cara seperti itu. Kita explore dulu. Banyak sekarang materi-materi untuk kita mengeksplor, nggak mesti harus kita punya sepeda dulu baru kita explore, nggak mesti. Sekarang banyak referensi yang seperti saya sampaikan lewat YouTube. Referensi itu kita dapatkan dari mana saja, misalkan dari YouTube juga bisa seperti itu. Banyak Berarti referensi. yang pertama Kita keinginan dulu, kecenderungan mau kemana nih? Mau kemana? Baru yang kedua ke ini kos. Kita sesuaikan dengan budget, jangan kita maksakan. Kita pengennya ke MTB kos gitu tapi nggak mendukung, ya jangan seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kos. Kalau misalkan itu mulailah dengan yang misalkan itu, jangan sampai kita misalkan kalau misalkan kecenderungan ini lebih ke MTB. Kalau misalkan kita berkantong tebal nggak ada masalah, langsung gas terus seperti yang high end segala macam seperti itu, silakan aja, nggak ada yang salah juga kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pengennya sifatnya cobalah dulu yang middle dulu. Kecenderungan itu coba kita yang middle dulu, middle range segala macam, middle ke bawah lah kayak itu. Tapi kayak kata dari Bang Popo tadi kan, itu masing-masing cabang dari yang 3 ini kan punya banyak jenis sepedanya nih. Kayak oke lah kalau di BMX mungkin tidak terlalu banyak pilihan. Tapi kayak di road bike ini kan ada yang sepeda balap kan, ada juga yang Pixie juga bisa dimasukkan ke dalam ada road bike juga. Iya, itu kan masuk ke road bike. Jadi ini seperti apa nih buat pemula menentukan pilihannya nih? Misalnya untuk kita ambil contoh untuk road bike, kita nanti baru kita ke MTB. Kalau road bike, kalau untuk pemula terus kemudian misalkan saya nggak mengklasifikasikan yang bawah terus kemudian menengah sampai dengan atas, enggak. Cobalah dengan sekiranya kalau misalkan kita beli itu, kalau saya sih gini, kalau saya bilang sepeda itu investasi. Sepeda investasi. Yang pertama udah jelas kesehatan, terus kemudian sepeda juga investasi sendiri. Kalau misalkan sekarang saya bilang tadi itu kita beli sepeda, tapi jangan sampai nanti malah merugikan kita dalam hal mungkin finansial juga, bisa juga merugikan kalau misalkan itu orang yang terburu-buru tanpa perhitungan yang matang membeli sepeda terus kemudian tidak tahu pasar. Kalau misalkan dia udah merasa bosan, jadilah dijual sesuka hati dia. Padahal menyayangkan itu investasinya kan bukan lagi nilai investasi kalau misalnya seperti itu. Yang paling utama kita kerja dulu, yang pertama yang
sepeda itu yang nilai investasinya itu. Bang Hendri, maaf nih, aku potong nih Bang Hendri. Ini aku kasih perbandingan ini. Ini Bang Hendri sendiri misalnya. Untuk genre road bike ya. Iya. Ada seli, ada fiksi, ada sepeda balap tadi. Iya. Seandainya nih Bang Hendri jadi pemilih pemula, Bang Hendri bakal pilih yang mana duluan nih? Fiksi, kemudian ada seli, sama itu. sepeda race, sepeda balap. Sepeda race. Abang nih pemula nih, anggap aja Abang nih pemula. Abang bakal milih yang mana nih? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau misalkan kita memilih itu ya kita harus tahu referensi dulu. Referensinya itu ke kecenderungan kita itu. Kecenderungan lebih kemana? Kalau saya pribadi sih lebih ke ini. Kalau misalkan saya pengen lebih memaksimalkan karena saya ngejar investasi kesehatan, saya akan maksimalkan ke yang dimana di antara ketiga itu yang lebih maksimal dalam hal kesehatan. Kalau misalnya itu, saya pikir sih gini, kalau misalnya itu saya ngambil road bike. Kenapa road bike? Saya alhamdulillah beberapa tahun ini sedang juga menjalani road bike juga, maksudnya mengikuti genre road bike juga. Saya tidak anti satu sisi sepeda, misalkan saya penghobi genre, terus saya anti sama itu, enggak. Saya tetap akan masuk, berusaha mengeksplor satu sisi. Yang pertama saya cari juga itu selain daripada investasi kesehatan, saya cari silaturahmi, jadi seperti itu. Kalau misalnya itu, saya tetap milih road bike. Road bike. Lebih menantang dan lebih menantang terus kemudian lebih terpacu. Ini gini ya, kalau misalnya saya bilang seperti ini, bukan road bike yang cuma mohon maaf ini saya yang santai-santai, enggak. Jadi kita tetap enggak aja bukan seperti itu, enggak. Buat foto, story. Iya. Padahal nggak dipakai juga tuh padahal. Buat foto story aja kan. Ya itu mungkin beberapa orang ada yang seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu sekarang. Kebanyakan seperti itu. Jadi saya akan lebih ke road bike sih kalau menurut saya. Kalau kebetulan beberapa tahun ini saya rasakan road bike itu memberi banyak pengaruh positif sama terutama untuk kesehatan saya. Kayak saya kemarin dari lumayan bengkak nih badan saya nih. Agak besar. Bukan bengkak itu. Agak. Maksudnya ya sekali saya ngasih motivasi juga sama ini ya. Sama Bang Hendri juga kan. Ngasih motivasi biar termotivasi dengan membeli sepeda road bike itu kita termotivasi untuk ini lebih sehat lah. Kalau misalkan lebih sehat paling enggak kita dilihat dari pandangan dulu kan. Oh ini agak gemuk nih kalau misalnya itu. Udah bisa nih kalau misalnya itu. Terus gini kalau misalnya kita di road bike itu kan dari tipikal dari style berpakaiannya. Kan ketat-ketat tuh. Agak ngepas. Bukan agak-agak, memang harus mesti ngetat biar aero katanya kalau bahasa itunya biar aero. Jadi kalau misalkan kita dengan badan gemuk, kita pakai baju aero, nggak aero juga gitu. Makanya kita dari situ, wih kawan-kawan udah pakai baju ini nih, baju ketat. Terus kemudian penampilannya enak ya dilihat ya. Berarti aku harus bisa. Oh berarti kita harus ini. Nah itulah saya ambil motivasi itu biar, wah saya paling nggak kenapa orang lain bisa, kenapa saya enggak itu gitu. Alasannya Abang lebih milih ke race. Kalau misalkan di road bike itu, kalau misalnya di antara 3 pilihan seli, terus kemudian fiksi sama road bike. Oke Bang Popo ini kan gayanya sangar nih, ya kan, brewoan kan agak berotot lah. Ini memang nih kayaknya genre MTB. Galak-galak sedikit. Galak-galak sedikit penyuka tantangan ya kan. Bang, kalau di MTB sendiri itu kan Abang sampaikan tadi itu ada XC ya. XC itu artinya cross country. Oke. Kemudian ada enduro, ada downhill ya kan. Ini ada banyak lagi mungkin ya. Nah, Bang, ini kan pasti membingungkan nih buat si pemilih pemula ini. Aku mau pilih yang mana nih kan banyak kali cabang. Ada tips nggak dari Abang khusus untuk MTB ini? Kalau pilih MTB lebih bagus ya kalau emang pemula pilihnya ke XC dulu ya. Mungkin Kenapa? Karena di XC rata-rata harganya pun masih sanggup dijangkau. Harga sepedanya lebih murah ya kalau ini. Mungkin kalau ke downhill sudah expert ya, udah terlalu profesional. Mungkin kalau di XC ya kelasnya masih sanggup kita ikutin dan harganya pun masih lumayan terjangkau. Bang, ini kalau kita ngomong-ngomong harga nih, ini jangan bikin penasaran orang ya kan. Ini terjangkau, ini agak tinggi. Ya tingginya semana, terjangkaunya semana. Terjangkau buat Bang Popo belum tentu terjangkau buat aku contohnya kan. Perbandingannya nih Bang. Kalau XC paling
bisa kita beli itu sudah recommended lah di harga berapa sepeda XC? 5 jutaan ke atas. Jadi 5 abang jutaan itu. bisa disimpulkan abang ngasih saran nih buat yang pemula, kalian yang buat pemula kalau mau beli sepeda Ya, yang XC sepeda yang minimal layak dipakai ya XC layak dipakai. di atas 5 jutaan. di atas 5 jutaan. Oke, kita catat. Nah, terus kalau downhill Downhill kalau itu udah pasti harganya biasanya di atas 10 jutaan ke atas. di atas 10 jutaan baru layak pakai. Tergantung, kalau biasanya kami kan karena rakit, jadi nggak beli full bike. Jadi sesuai dengan dompet. Kalau full bike berapa yang Full pasaran? bike kalau itu ada yang 70-an. Tergantung speknya dan tergantung tipe brandnya. Itu makanya abang nggak menyarankan untuk milih sepeda downhill buat Iya, pemula karena harga mahal. Jadi ya kalau emang itu kan nanti pasti meningkat. Jadi kalau saya udah merasa di XC sudah lumayan, udah mumpuni, ya nanti pindah kelas, naik ya, upgrade baru. Kalau enduro itu bang sepedanya khusus. Enduro ya mau di bawah downhill yang suspensinya single crown. Jadi nggak double. Kalau downhill kan udah kayak motor cross ya, lebih gagah kelihatannya. Tapi Kalau single crown maksud abang tadi itu yang suspensinya cuman di depan atau depan belakang, tapi dia nggak kalau double crown kan jadi kan kayak motor cross jadi double sampai ke atas. Kalau ini single dari bawahnya aja. di bawahnya aja? Nah, Kalau bahasa motornya segitiganya itu segitiganya, double. simpang tiganya. Simpang tiganya double, kalau bahasa sini ya familiarnya simpang tiga. Segitiga yang di bawah itu double, makanya double crown. Crown itu atas sama bawah itu double. Kalau misalnya itu double crown itu lebih ke identik ke ke downhill sih. Ke downhill. Kayak gitu. Kalau misalkan sedikit saya nambahkan juga dari yang disampaikan Popo tadi. Jadi nggak mesti kalau misalkan kita pengen main downhill itu dengan budget yang minimal 10 juta baru bisa kita main itu. Karena sudah saya buktikan sendiri. Dulu saya memulai main downhill itu bukan dengan budget yang sebegitu gede gitu. Nggak sampai segitu saya. Bahkan under 5 juta. Under 5 juta. Tetap bisa kita paksakan, cuman karena memang kemarin tuh pas waktu kita mulai bersepeda itu kecenderungan saya memang lebih ke graffiti kayak gitu kan. Begitu saya lihat YouTube, kami ini korban-korban YouTube nih. Korban meracuni diri sendiri. Jadi begitu ketertarikan kita lebih ke ke downhill. Makanya dari situlah. Jadi kita sudah mulai arahkan downhill, jadi seperti itu. Jadi kita mulai arahkan sepeda kita ke arah downhill. Saya mulai dengan sepeda yang kalau misalnya pada saat itu saya beli cuma 2 juta, 2 jutaan lah, 2 jutaan. Saya perlahan-lahan saya rubah dengan spek yang seadanya itu. Saya upgrade sampai hampir bisa mendekati lah. Kalau misalnya track light downhill itu ya downhillnya nggak ekstrim banget lah kayak gitu, yang masih bisa dilalui dengan sepeda yang budgetnya segitu, ya alhamdulillah masih juga mumpuni untuk bisa bisa. Jadi jangan karena didengar tadi misalkan mungkin minimal 10 juta enggak seperti itu juga. Kalau misalkan bisa kita mulai dengan bertahap kayak gitu, bertahap. Jadi nggak mesti harus mulai dengan sesuatu itu. Kalau misalnya nggak punya duit segitu, nggak bisa main atau misalnya nggak mulai itu nggak. Dulu bahkan mulai downhill dengan apa? Sepeda. Ini ada cerita lucu nih. Gimana? Boleh kita. Boleh. Jadi si Farhan pas waktu kelas berapa hari itu? Masih SMA. SMK kelas 3. Masih SMK kelas 3 bergabung di tahun itu dengan saya masih sekolahan nih. Masih sekolahan. Memulai downhill di Matai yang kami bikin tracknya itu cukup ekstrim. Dengan sepeda yang kalau misalnya kita bilang mumpuni itu sangat jauh dari mumpuni. Dia pakai hardtail, sepeda yang tidak bersuspensi belakang, dipakainya di downhill. Karena anak ini cukup nekat, pada saat itu kita mulai ini, dialah yang paling muda nih. Dia anak mudanya nih. Selamat waktu itu. Alhamdulillah selamat. Walaupun di bawahnya tersungkur. Jadi itu keseruannya juga. Setelah kita bergabung, ya itu kalau misalkan ada kawan jatuh bukan kita syukurin,
Dia jatuh. Pertama kita ketawa dulu. Ketawa dulu. Ketawa dulu. Dia ini mulai downhill itu dengan seperti itu. Dengan Dan sepeda alhamdulillah dengan sepeda hardtail yang jauh dari kata mumpuni itu jauh. Orang menggunakan rem hidrolik, rem cakram segala macam. Dia enggak menggunakan rem jepit. Dimulai itu. Pakai sendal loh, Bukan. Rem jepit yang model apa? Model lama, V-brake. Berarti seperti itu. Itu cuma modalnya modal nyali aja. Iya Bang. betul. Kalau kita mulai downhill itu yang pertama, kalau misalnya sekarang kan, kalau dulu kami nggak ada yang mengedukasi downhill itu seperti apa. Kalau sekarang kan sudah terbentuk lah tim bukan tim ya, komunitas pun sudah ada. Jadi kita begitu datang ke situ bukan mengeksplor, bukan cuma dengan saya punya keberanian. Kita tetap harus kasih edukasi bahwasanya nggak cuma keberanian, kalau misalnya bahasanya itu nyali aja nggak cukup.